Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat, memudahkan langkah kita ke masjid ini. Insya Allah kita sudah melaksanakan sholat subuh dan kita lanjutkan dengan dzikir pagi dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi catatan amal soleh untuk kita, menjadi penghapus dosa-dosa kita insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita awali dengan dzikir pagi bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr
wa a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kita lanjut kajian Al-Hikam kita sampai pasal 95. Al-Aqwan, alam semesta ini, dhahiruha ghirrah. Lahirnya itu adalah tipuan. Wa batinuha ibrah, dan batinnya adalah pelajaran. Fan nafsu, sedangkan nafsu itu tanduru ila dhahiri ghirratiha, itu lebih suka melihat kepada lahir tipuannya. Wal qalbu, sementara kalau hati yanduru ila batini ibratiha, itu cenderung untuk melihat kepada pelajaran yang tersimpan di dalamnya. Jadi alam semesta ini, apa yang kita lihat secara zahir itu tipuan. Kadang-kadang kita melihat itu indah, padahal belum tentu indah. Itu ya. Kan banyak tipuan yang kita lihat ya. Kalau kita lihat langit itu biru, pertanyaannya, biru benar apa enggak? Laut itu biru, apakah benar air laut itu biru? Terus apa lagi? Gunung itu apa Pak yang kita lihat? Enggak, kalau gunung itu kelihatan apa? Hijau. Pertanyaannya apakah mesti hijau? Belum tentu. Jadi
semua itu secara lahir, secara dohirnya itu tipuan. Tapi kalau kemudian kita melihat secara batin, ada pelajaran di sana, kan gitu. Kenapa kemudian terlihat biru? Kenapa terlihat hijau? Nah, itu ada ilmu di sana, ada pelajaran. Maka orang-orang yang hanya berdasar nafsu, dia itu hanya melihat lahir saja. Misalnya kalau melihat wah enak itu orang kaya gitu, itu kan lahirnya. Nah, tapi kalau kita melihat dari sisi batin, itu kita akan tidak kemudian serta-merta mengatakan enak, karena kita akan melihat dari sisi apa hikmahnya, kenapa kan gitu. Kenapa orang ini dikasih kehidupan yang kayaknya enak? Nah, gitu, itu kan kita melihat secara batin. Tapi kalau secara lahir kita hanya melihat itu enak gitu. Apakah kalau kemudian orang tidak punya apa-apa itu tidak enak? Belum tentu. Kan gitu. Secara lahirnya, dohirnya kita menyatakan tidak enak, tapi mungkin bagi beliau enak-enak saja, gitu ya. Jadi di dalam Al-Quran itu dunia itu mataul ghurur. Dunia itu adalah mata kesenangan al-ghurur yang menipu. Nah, jadi dunia itu kesenangan yang menipu. Nah, itulah dunia. Makanya kalau kita ini tidak bisa melihat secara batin, ya nggak ngerti esensi atau hikmah yang terkandung di dalam setiap kejadian, setiap hal yang ada di seluruh alam semesta ini. Nah, ini perlunya kita kemudian mengolah hati kita. Jadi ini yang kita pakai kolbu, bukan nafsu. Ya, kalau kita pakai nafsu, ya pengennya yang enak-enak itu tadi. Kayaknya kan kalau misalnya gini, orang mabuk itu enak nggak? Yang pernah mabuk pasti tahu itu. Kalau yang belum pernah mabuk kan nggak tahu itu ya. Mabuk laut itu. Belum pernah, karena belum pernah jadi nggak tahu. Saya masih ingat itu di awal-awal Hari Mukti Hijrah tahun 90-an itu. Beliau mengatakan begini, saya itu dulu ya mabuk pernah, ya toh. Pokoknya dia mengatakan macam-macam gitu ya. Terus dia mengatakan apa dikira mabuk itu enak? Ya gak enak. Kelihatannya saja enak gitu orang mabuk gitu kan. Tapi sebenarnya gak enak. Itu kan hanya sebuah kesenangan sementara. Pokoknya yang penting bisa nge-fly aja gitu ya. Tapi apakah enak? Tidak enak. Secara fisik pun tidak enak katanya. Secara fisik tidak enak. Gitu kan hanya orang yang pengen menghilangkan kesetresan dengan melupakan. Sebenarnya kan gitu kan. Melupakan sementara apa yang ada di dalam pikirannya. Lah kalau hanya melupakan kan gampang. Tidur lupa, Pak. Maka tidur itu nikmat. Jenengan itu bisa tidur itu nikmat. Gitu. Kalau kemudian Anda melihat orang kok gaweane turu gitu ya. Ya mungkin itu Allah memang sedang kasih nikmat dia gitu kan. Jadi kalau kita nggak pernah tidur kan kasihan kita ini. Kita itu dikasih tidur. Katakanlah Pak ini kita itu di dalam keseharian itu menghadapi berbagai permasalahan. Kalau kemudian kita nggak tidur, kira-kira hidup kita seperti apa? Gitu. Sedang stres-stresnya. Orang sesetres apapun, kalau capek, tetap dia akan ngantuk dan tidur. Itu cara Allah, Pak. Tidur itu menghilangkan sementara. Kecuali kalau kemudian di dalam tidur mimpinya masih dikejar-kejar setan, itu lain lagi ya. Maksudnya stres di dalam hidupnya masih juga dalam mimpi aja stres itu ya. Tapi saya kira itu cara Allah aja supaya kita itu rileks gitu. Jadi orang tidur itu sebenarnya adalah sebuah nikmat. Makanya kalau jenengan bisa tidur itu nikmati aja. Ya sing ngantuk-ngantuk itu. Ngaji ngantuk-ngantuk itu ya ora apa-apa. Iku ya nikmati ku mau. Jenengan ku isih oleh pahala, ngantuk-ngantuk itu isih oleh pahala ngono. Sing penting teko terus ngantuk-ngantuk. Terus engko nek ditakoni apa mau pelajarane? Mbah ora ngerti, sing penting pokoke teko. Nah itu enggak apa-apa, masih mending daripada enggak teko gitu ya. Kira-kira gitu. Tapi maksud saya begini,
eh, kita melihat itu jangan hanya melihat, kalau melihat sebuah peristiwa ya, jangan hanya kemudian melihat dari kaca mata kita, tapi kemudian kenapa kok seperti ini? Ya, kita melihat ada orang kok modelnya kayak gini. Jangan hanya melihat dari nafsunya. Nah, kan kita disebutkan kalau nafsu hanya melihat lahirnya. Tapi kalau batin itu kalau kolbu akan melihat ini maksud Allah apa. Ya. Misalnya kita ini mendapatkan cobaan berupa masalah, apapun masalahnya ya. Ada orang misalnya mendapatkan masalah dalam rumah tangganya. Wus, itu nggak pernah akur gitu misalnya. Ya kan? Kalau hanya melihat secara nafsu, itu akan menyalahkan terus. Jadi masalah rumah tangga itu akan semakin besar ketika cara melihatnya hanya melalui nafsu. Tapi kalau kemudian cara melihatnya secara kolbu mungkin akan bisa lerem. Kita misalnya gini ya, kan namanya ketika terjadi konflik rumah tangga, itu masing-masing merasa benar kan? Suami merasa benar, istri juga merasa benar. Akhirnya kalau ini hanya melihat dari sisi, wong saya benar kok, saya harus dibenarkan. Terus yang pasangannya juga begitu, ya nggak selesai. Tapi kalau kemudian melihat secara kolbu, pelajarannya apa? Ya gitu ya. Kok bisa terjadi konflik? Kenapa toh? Ini mungkin hanya cara pandang yang berbeda atau memang ada kondisi yang membuat kita itu sensitif, gitu kan? Nah itu ada pelajaran di sana. Tapi kalau kemudian hanya nafsunya, nggak selesai konflik rumah tangga itu. Akan bubar rumah tangganya, manakala dia hanya melihat secara nafsu. Tapi kalau kemudian dia melihat secara kolbu, ya sudah. Akhirnya kita bisa ya sudahlah, ngalah aja nggak apa-apa. Ngalah itu kan belum tentu kalah gitu ya. Ngalah itu belum tentu kalah. Jadi kalau kemudian ngalah ya sudah. Yang penting bisa rukun kembali. Jadi itu salah satu hal yang bisa kita lihat bahwa mana yang akan kita lihat nih, apa yang akan kita jadikan patokannya. Girohnya, giroh ini double roh itu ya, bukan giroh Jadi beda antara giroh sama giroh. Giroh giroh ini yang kita maksud adalah tipuan, bukan giroh semangat. Jadi ada giroh yang rohnya satu, ada giroh yang rohnya dua. Giroh rohnya satu itu semangat, itu giroh double itu tipuan. Nah, kita tinggal melihat apakah ini sebuah apa kita melihat tipuannya ya atau melihat pelajarannya. Nah, kalau kita mampu melihat pelajarannya, itu orang akan semakin meningkat keimanannya, ketakwaannya semakin naik. Ya tadi kalau misalnya tadi konflik rumah tangga kenapa harus ada? Kok begini kok begitu gitu kan? Kita kemudian melihat pelajaran di balik itu apa ya? Oh, pelajaran di balik itu misalnya kita harus belajar bersama. Akhirnya suami istri belajar. Suami istri belajar. Suami istri ngaji bareng. Loh bagus itu. Itu pelajaran yang diambil. Tapi kalau tidak, ya hanya melihat itu, pokoknya aku kudu bener ya. Yang terjadi sekarang tingkat perceraian itu begitu banyak. Ya kenapa tingkat perceraian banyak? Konflik rumah tangga kalau kemudian kita survei di pengadilan agama, itu sebagian besar diawali dari masalah ekonomi, gitu kan? Jadi cara melihat ini kan kembali cara pandang nih. Gara-gara ekonomi keluarganya tidak baik-baik saja, ya, maka kemudian ada tuntutan. Istri menuntut suami supaya bisa memenuhi kebutuhannya. Suami sudah berupaya, tapi ya ini memang nasibnya lagi kurang baik barangkali ya.
Dilala ya gagal maning. Itu yang terjadi. Ya kan? Kalau hanya melihat itu, Pak, itu nanti istri mengatakan, "Wong jenengan niku kerja ya sakarepe kok ora ana usahane," gitu ya. Nah, suaminya mengatakan ora ana usahane piye? Wah, aku wis golek kerjaan ora ana kerjaan. Itu hanya sampai di situ konflik, Pak. Tapi kalau kemudian bisa mengambil hikmahnya, apa? Kenapa kok saya mendapatkan pekerjaan susah? Kan gitu. Ini kalau kemudian melihat secara batin itu akan ketemu. Oh, mungkin ada yang salah ya dari kita. Loh, itu kan munculnya gitu. Tidak kemudian saling menyalahkan. Tapi kalau hanya melihat secara lahir, ya ini salah. Bagaimanapun juga suami harus menafkahi keluarga. Betul itu. Kalimatnya itu betul. Tapi bagaimana kondisi seperti itu dihadapi ketika Allah itu sedang menyempitkan rizki dari keluarga tersebut. Nah, itu urusan batin bisa nyampe ke sana. Kalau enggak, ya bubar, Pak. Rumah tangga terjadi konflik gara-gara hanya melihat secara lahir. Nah, ini mungkin ini yang perlu kita ajarkan kepada keluarga kita, bahwa melihat sesuatu itu jangan hanya yang nampak, karena yang nampak itu belum tentu itu ya, belum tentu hakikatnya itu. Tapi ada maksud lain di luar itu yang harus kita pahami. Ini maksudnya apa ya? Allah kemudian memberikan masalah kepada saya seperti ini. Ya, tadi ya, masalahnya kemudian bertubi-tubi. Kan yang terjadi misalnya hari ini ada masalah yang kemudian rame tentang maraknya judi online. Lah kok bisa? Itu tadi. Orang masuk ke dalam judi itu kan gara-gara iming-iming, pengen cepet kaya kan gitu. Jadi orang karena pengen cepet kaya, dohirnya itu kan gitu. Hanya melihat secara dohir, pengen cepet kaya. Itu tadi biasanya tuntutan dari istri kepada suami. Suami karena duitnya katakanlah sehari cuma dapat misalnya 50.000 itu. Nah, ini 50.000. Nah, kalau hanya saya kasihkan istri semua habis. Terus kapan saya bisa mendapatkan lebihnya? Wah, terus kemudian mikir, bicara nih ben iso cepet sugih. Maka daripada 50.000 ini tak kasih bojoku, sesuk ae sing 50.000-ne sing hari besok, hari ini saya coba lah ya. Karena katanya kalau main judi itu bisa kalau berhasil bisa dapat sekian kali lipat. Wah, akhirnya 50.000 itu yang hari itu dia dapat kemudian dipakai untuk judi. Habis, ya habis, gitu ya. Nggak ada apa-apa. Nah, karena kenapa kok solusinya dia main judi? Ya karena tadi hanya melihat secara dohir. Kayaknya kalau ini cara pintas, ini jalan yang sangat gampang. Begitu juga teman-teman yang terjebak ke dalam apa jenengane? Pinjol. Ya dong? Pinjaman online. Ketika sudah mumet ini urusan harus bayar ini, bayar itu, ya kan? Sementara tidak punya duit, apa yang ada di dalam pikirannya? Utang, kan gitu. Utang. Nah, utang itu, nah sekarang itu utang itu gampang. Wah, ini ada aplikasi, tinggal masukin ke aplikasi. Dapat duit, iya dapat. Tapi besok bagaimana bayarnya? Urusan sesuk. Jadi orang yang terjerat hutang itu gara-gara mikirnya yang penting hari ini saya urusannya aman, perkara sesuk wallahu a'lam. Gitu. Sesuk nek ora iso bayar ya wis. Sudah, kalau nggak melarikan diri ya bunuh diri. Sudah itu aja ya. Rumusnya cuma itu pokoknya. Kalau nggak melarikan diri, bunuh diri. Nah, ini loh masalah kita ketika hanya melihat dari lahirnya saja. Tapi kalau kemudian kita bicara secara kolbu, misalnya kenapa kok kemudian kita ini tidak punya duit, isi ditagih-tagih, wah pokoknya hidupnya stres. Itu. Nah terus, ini apa yang terjadi, kenapa bisa seperti ini? Apakah saya bisa keluar dari masalah ini? Nah gitu ya. Jadi di dalam batin kita akan kemudian mencari pelajarannya. Ibrohnya itu apa? Jadi ibrohnya itu apa?
Apa ya? Kenapa kok begini? Gitu. Oh, ternyata nih masalah saya ada di sini. Masalah saya adalah mungkin barangkali ibadahnya kurang dan sebagainya. Nah itu yang kemudian dicari, istighfarnya kurang. Istighfarnya kurang, ya sudah banyakin istighfar. Nah, tapi kemudian nggak selesai-selesai, ya sudah. Ini berarti kita diminta untuk sabar loh gitu, terus gitu. Kita akan mencari pelajarannya apa? Kenapa kok masalah nggak selesai-selesai? Berarti kita ini sedang dikasih ilmu sabar yang mungkin barangkali memang kita belum nyampe ilmunya sehingga kita dikasih itu. Ya, kalau kita bisa melihat ibrah itu, insya Allah hidup itu tenang. Kenapa hidup tidak tenang? Ya hanya melihat dari luar setiap masalah yang terjadi kepada kita. Tapi kalau kita bisa melihat ibrahnya, nah itu beda Pak. Insya Allah jenengan akan ketemu, ya ternyata begini. Dan setiap peristiwa itu dihadirkan tidak kebetulan. Contoh ya, ini saya kemarin itu kena tipu lagi gitu ya. Ya meskipun yang kali ini tidak seberapa, tapi ya kadang-kadang kalau saya kemarin ditanya istri saya jengkel nggak jengkel karena sudah berkali-kali ditipu. Jadi saya itu ya nggak jengkel juga, ya sudah biasa aja mau ditipu gitu. Cuma ya mungkin barangkali kebodohan saya kok ya saya tidak SOP-nya nggak saya jalankan, akhirnya ketipu lagi gitu. Jadi ya hal yang sudah tipuannya itu sama polanya dan saya sebenarnya harusnya SOP-nya jelas itu mungkin akan terhindar, tapi ya karena memang orang itu kalau sudah buru-buru itu akan mudah, sehingga ketika kemudian terjadi itu saya tidak mikirkan saya ketipu waktu saya marah-marah, enggak, sudah saya biarin aja penipunya, saya hanya mencari solusinya aja dan saya kemudian saya berikan solusinya. Kenapa? Karena ini orang yang pintar sekali nipunya, karena yang tertipu itu bukan saya saja gitu, karena orang lain ketipu. Nah saya mikirnya gini, kalau saya sebenarnya mikirnya simpel aja, sudahlah kalau masalah ketipu sudah nggak apa-apa gitu, ya udah itu rezekinya dia gitu ya, ya rezekinya yang nipu meskipun caranya salah ya. Tapi kalau yang ini kan ada orang lain juga yang kemudian tertipu. Nah ini yang kemudian saya mikir, ini kasihan dia, karena secara nominal pasti dia ketipunya lebih banyak daripada saya, sehingga kemudian saya kasih jalan win-win aja, gini mas caranya, dengan pokoknya selesaikan caranya gini, nanti saya bantu. Akhirnya saya bantu itu gitu ya. Secara nominal mungkin saya keluar lebih besar, tapi ini kan kembali lagi saya mendapatkan ibrahnya. Oh iya, saya SOP tidak dijalankan. Ya sudah. Ya itu peringatan aja buat saya. Keliru ini di dalam sebuah pekerjaan itu hanya gara-gara SOP-nya tidak jalan itu bisa ada masalah. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita ambil, tidak kemudian ketika tertipu itu marah-marah gitu. Kok iso gitu ya. Orang ini nipu saya gitu. Kita marah-marah. Enggak selesai, karena tidak akan kemudian saya kita ketipu ya. Itu kemudian marah-marah selesai enggak, atau kemudian uang kita kembali enggak juga. Kan enggak ada untungnya. Jadi lebih baik kita ambil apa sih, kenapa kok begitu? Ya akhirnya apa yang saya lakukan ya saya istighfar. Yang saya tahu saya salah gitu ya, istighfar aja. Nomor 1 istighfar, nomor 2 bagaimana ini supaya bisa selesai dengan baik. Nah itu yang kemudian kita cari. Tidak kemudian kita marah-marah, karena marah-marah nggak menyelesaikan masalah. Ya kalau hanya melihat luarnya ditipu, ya. Tapi kalau ditanya salah siapa? Ya salah saya, gitu ya. Salah saya gitu, karena saya tidak ada antisipasi untuk itu. Ya itu salah-salah. Ya sudah saya terima aja gitu ya. Kenapa harus marah-marah? Terima aja gitu. Nah, banyak orang yang tadi ketipu itu mungkin ada pola nipu yang dia itu pelan-pelan ya. Tidak langsung. Ini kan tadi saya kemarin itu ya karena begitu ditipu ya gampang aja banget gitu ya. Tapi ada orang yang pelan-pelan nipunya. Masuknya itu masuk dulu, baru kemudian nanti akhirnya setelah kenal baik dan sebagainya kemudian menipu. Nah kita itu kadang-kadang kalau model yang seperti itu kita ketika tertipu kemudian mengatakan gini, kok iya, aku ya bisa kenal karo wong ini gitu. Jadi kenapa saya harus kenal sama dia gitu. Lah ya itu memang takdirnya Allah gitu. Kita harus kenal sama dia dan akhirnya ditipu sama dia, ya gitu aja sudah. Jadi orang ini dihadirkan untuk menipu kita. Terus
Kalau kita hanya melihat itu, melihat fisiknya, lahirnya, kita akan marah-marah sama orang itu. Padahal orang itu hanya sekedar apa ya? Kalau Allah sebagai dalang, orang ini wayangnya aja. Ya kan, dalam wayang itu kan ada tokoh apa ini? Tokoh antagonis sama tokoh protagonis gitu ya. Nah, ini memang orang ini dihadirkan kepada kita sebagai tokoh antagonis gitu ya. Jadi memang dia hadir untuk itu. Lah kok kita kemudian marah-marah untuk apa? Wong memang itu apa istilahnya? Dia ini ditakdirkan Allah sebagai tokoh antagonis di dalam kehidupan kita. Ya wes iku mau. Kita marah-marah percuma, ya kan? Wah, aku kok ya kenal karo wong iki. Ya memang begitu. Takdirnya itu begitu. Itu nanti kita akan dapat ibrah kalau kita bisa melihat kenapa ya saya harus kenal sama dia dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita bisa melihat dari sisi kolbu, itu enggak marah, Pak. Ya, dan bahkan bisa memaafkan. Ya kenapa? Dia ini yang kasihan. Kok ya ditakdirkan sebagai tokoh antagonis, kan gitu harusnya. Bisa nggak mikir kayak gitu? Ketika jenengan ditipu, kemudian jenengan mikir, mesake ya wong iki ya. Kok ya takdirnya seperti itu, kan gitu. Kebayang nggak maksud saya? Jadi kalau kita ini didolimi orang, ya kan, bisa nggak kita kemudian berpikir, kok mesake wong iki ya? Ditakdirkan Allah sebagai orang yang mendolimi, ya kan? Fir'aun itu kira-kira ditakdirkan apa enggak itu menjadi orang yang dolim itu? Ditakdirkan, Pak. Ya kan gitu ya. Karena kan meskipun sudah dihadirkan Musa, ya tetap saja masih begitu. Ya takdirnya memang begitu Fir'aun itu. Maka kalau kemudian kita itu misalnya kita hidup di zaman Fir'aun, melihat Fir'aun itu kira-kira gemes apa mesake gitu ya. Ya kita kalau kemudian melihat secara zahir gemes, Pak. Wah, ya wong kok ya angel iki kandhanane gitu. Misalnya begitu ya. Ono wong kok kandhanane angel gitu. Tapi ya udah memang dia ditakdirkan begitu. Gitu. Kan kasihan. Ya kan? Kalau kita bisa melihat secara batin itu akan kasihan ya orang ini ya. Kok takdirnya jelek banget gitu. Takdirnya jelek gitu. Maka melihatnya itu tidak, kalau orang misalnya tadi melihat Fir'aun hanya secara luar, mungkin bisa melihat itu baik, bisa melihat itu buruk. Melihat baik kenapa? Wah enak ya jadi raja itu bisa sakarep-karepe dhewe gitu ya. Itu kan wah itu nek aku iso dadi raja kepenak gitu. Lah memang kita takdirnya bukan menjadi raja, Pak. Itu. Kayak kita itu wah enak jadi presiden ya. Iso terus anake iso kabeh iso jadi pejabat. Iya kena iku takdirnya dia jadi presiden. Lah wong kita ini takdirnya tidak jadi presiden kok mikirnya terlalu panjang. Nah, cuma kan kalau kemudian kita berpikir secara batin nggak begitu. Apa enak? Ya belum tentu enak, gitu kan? Berat urusannya ini, urusannya berat gitu, ya. Jadi akhirnya kita ini kalau menggunakan kolbu kita ini bisa belajar sabar dan bisa belajar syukur. Melihat itu, alhamdulillah, itu ya, alhamdulillah masih bisa begini, gitu, masih bisa begitu. Ya itu menikmati. Itu. Nah, maka kalau misalnya kita ini ditakdirkan, ya contohnya ditakdirkan menjadi pejabat misalnya, pejabat tinggi gitu. Itu kalau hanya melihat secara dohir, ya itu sebuah prestasi, ya pencapaian yang luar biasa secara dohir. Secara batin, secara kolbu apa? Itu kan berat, Pak. Menjadi pejabat itu ya berat. Pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Makanya kan ketika Abdurrahman bin Auf itu pulang dari dagang kemudian membawa dagangannya yang begitu banyak gitu. Itu kalau mau ngomong sukses enggak? Sukses, Pak. Seorang pedagang yang kaya raya sukses. Barang hartanya itu banyak. Tapi ketika Aisyah istri Rasulullah SAW mengingatkan beliau,
Abdurrahman masih ingat gak kata Rasulullah? Rasulullah itu mengatakan engkau itu masuk surga tapi pelan-pelan. Nah, gitu. Itu kalimatnya Aisyah gitu ya. Engkau masuk masuk surga tapi pelan-pelan. Nah, gitu kan. Ini kan cara pandang beliau Aisyah itu terhadap kemewahan kesuksesan Abdurrahman bin Auf, bahwa itu yang engkau dapatkan itu bukan sebuah prestasi yang hebat engkau memiliki harta yang banyak. Kenapa? Karena nanti kamu akan mengalami hisab yang panjang, gitu ya. Dengan kata-kata itu, maka akhirnya Abdurrahman bin Auf itu ya sudahlah, daripada nanti urusannya panjang, disedekain semua, kan gitu. Ya kalau kita mungkin ya nggak berani juga ya, itu ya. Kalau kemudian tadi hasil dagang kok disedekain semua gitu ya, kan nggak berani. Tapi memang takdirnya Abdurrahman bin Auf itu kaya, meskipun disedekain semua tadi hasil dagangnya, kaya lagi, itu ya. Lebih ya, takdirnya kaya kok, gitu ya. Ini kan kita melihatnya secara apa namanya? Kalau hanya secara lahir Pak, membahasnya secara lahir, gitu ya. Kiat sukses kaya seperti Abdurrahman bin Auf itu bahasan lahir Pak. Tapi kalau kita bahasan kolbu itu tidak begitu. Apa bahasan kolbunya? Apa namanya? Ya bukan kiat menjadi kaya, gitu. Tapi kiat masuk surga kaya raya, kan gitu. Itu Abdurrahman bin Auf karena dia sampai akhir hayatnya itu kaya raya, kekayaannya sekian ratus ribu dinar, lupa saya ya. Wes pokoknya itu kalau dicatatkan sekarang dibandingkan kekayaannya sekarang yang orang kaya terkaya di dunia siapa ya? Siapa yuk? Enggak sedunia. Siapa tuh jenenge itu? Bukan. Sekarang kan yang punya Tesla itu siapa? Elon Musk. Oh, sekarang kan Elon Musk nomor 1. Lah Elon Musk itu dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf, lebih kaya Abdurrahman bin Auf. Gimana? Nah, dipikir-pikir nggak masuk akal itu. Itu orang zaman dulu loh, orang zaman dulu. Yang mungkin kalau ngomong secara bisnis ya bisnis yang ngono-ngono itu ya paling hanya jual beli. Secara fisik jual beli fisik gitu. Nah, kalau Elon Musk kan mungkin kan ono jual beli sing aneh-aneh gitu ya. Mau bikin apa iki mau traveling ke Mars itu ya. Wah itu. Wah itu kan luar biasa itu bisnisnya wis angel pikirannya ki angel. Kuwi piye carane arep piknik ning Mars ki piye gitu ya. Jadi itu yang bisa dijual mimpinya gitu ya. Oh itu sampai sebegitunya, tapi itu masih nggak ada apa-apanya. Bisa dibayangkan kan Elon Musk yang mikirin tekan Mars itu kekayaannya nggak ada apa-apanya dengan Abdurrahman bin Auf. Nah, kenapa? Ya tadi kita ini kalau hanya melihat dari sisi lahirnya, wah Abdurrahman bin Auf kaya. Piye to carane Abdurrahman bin Auf itu kaya? Itu kita hanya melihat dari situ. Tapi kan kita tidak melihat kok Abdurrahman bin Auf itu ditakdirkan kaya dan dijamin masuk surga. Nah itu yang paling penting. Kalau hanya kaya toh percuma Pak. Tapi bagaimana kita kaya dan masuk surga? Nah ini sing angel itu. Apa kelebihan Abdurrahman bin Auf sehingga dia termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau kita ini wis ora duwe apa-apa, jaminan surganya belum tentu gitu kan. Wah berat itu. Jadi pilih mana ya? Kalau bisa pilih Abdurrahman bin Auf, iya itu takdirnya Abdurrahman bin Auf gitu. Cuma kita ini kan takdirnya seperti ini. Nah sekarang tinggal bagaimana kita mencari jalan kepada Allah itu ya, supaya nanti masuk surga. Kalau kemarin kita bahas kan apa namanya ila rabbihi sabila wa mata faman sa'a ila rabbihi sabila. Bagi faman sa'at tahoda ila rabbihi sabila, barang bagi siapa yang mau maka dia bisa mengambil jalan menuju Tuhannya. Nah kita ambil itu jalan menuju Tuhan itu kayak apa? Itu kalau kita bisa melihat secara batin. Nah kalau kita melihat secara lahir ya sing digoleki mung apa yang dibahas dalam seminar-seminar itu cuma bagaimana cara kaya. Oh itu
bagaimana cara cepat lunas hutang. Wis ngono tok. Jadi sing digoleki seminar itu. Tidak ada seminar membahas tentang bagaimana mati tersenyum masuk surga. Wah, iku ora ono. Ya kan? Kita ini seminar kan wis pokoknya seminar sing laku adalah seminar yang berurusan dengan dunia. Nek seminar berurusan dengan cara mati husnul khotimah ngono kuwi ora ono. Ketoke ora payu lah ya, apa meneh kon bayar. Wong kon gratis wae ya ora ono sing teko ya toh. Bagaimana cara mati husnul khotimah ora ono sing teko. Itu, apa meneh kon bayar. Nah itu, tapi kalau kemudian bagaimana cara kaya dalam waktu singkat, akhirnya kemudian orang itu berbondong-bondong ya, masuklah bisnis ini bisnis itu gitu. Ya itu pilihan hidup kita. Kalau hanya melihat secara lahir itu yang kita kejar. Padahal itu tipuan. Sekali lagi dunia itu adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Wah ketok enak gitu ya. Pokoknya lihat orang itu enak, lihat ini enak, iya itu tipuan. Tapi kalau kita melihat yang di belakangnya belum tentu enak. Bahwa Allah nanti takdirkan kita itu ternyata ditakdirkan kaya, alhamdulillah. Allah takdirkan mungkin nanti ya katakanlah nggak seperti Abdurrahman bin Auf lah ya, wes kaya sopo gitu ya. Kalau di dalam sahabat itu kalau kita lihat ya, range-nya itu kan kita membayangkan di dalam satu kota Madinah itu ada orang yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, tapi juga ada orang yang miskin, ya kan? Ada orang yang miskin seperti kalau kita catat ya, yang miskin yang termasuk orang yang dijamin masuk surga. Kalau nggak salah siapa itu ya? Ya Bilal itu termasuk orang yang miskin. Sebenarnya Bilal tidak dikategorikan sebagai 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Cuma memang Rasul menyampaikan bahwa terompahnya sudah sampai di surga itu. Suara terompahnya sudah sampai di surga. Ada kalau nggak salah itu Zubair bin Awam. Nah, gitu ya. Jadi ini ada orang-orang yang dijamin masuk surga tapi dia tidak, ada yang kaya, ada yang miskin gitu ya. Berarti syarat menjadi penghuni surga itu apa? Kekayaan? Tidak, kan gitu. Ya, bisa miskin bisa masuk surga, kaya bisa masuk surga. Gitu loh. Jadi ini kalau kita melihat itu ya. Jadi syarat untuk menjadi calon penghuni surga itu bukan dia kaya atau tidak kaya. Tetapi kan takwa atau tidak takwa. Dan sahabat itu memang ketakwaannya luar biasa. Nah, itu yang paling penting kita pelajari. Kita bisa mendapatkan ibrah dari setiap peristiwa, termasuk peristiwa di zaman Nabi dan para sahabat. Oh ternyata ini sahabat ini dijamin masuk surga, kenapa? Ini dijamin masuk surga kenapa gitu ya? Kan ada cerita-cerita misalnya ketika Rasul mengatakan akan masuk orang yang calon penghuni surga begitu ya. Nah ini kemudian dan itu 3 kali orangnya sama. Kemudian Abdullah bin Amr bin As itu menyelidiki orang ini, apa kehebatan orang ini kan? Sehingga bisa menjadi calon penghuni surga. Kata Rasul ini calon penghuni surga. Maka dicari orang ini. Ternyata nggak hebat-hebat amat juga. Cuma ketika akhirnya orang ini Abdullah ini selesai melakukan investigasi nggak ketemu. Akhirnya tanya sama orang ini, apa sih jenengan itu hebatnya amalannya apa? Tak lihat amalannya. Ya nek kira-kira mungkin bayangkannya gini, kira-kira amalan iki luwih HP aku, kira-kira begitu ya. Tapi kenapa ini calon penghuni surga? Maka kemudian dijawab bahwa setiap saya mau tidur itu saya kemudian muhasabah dan saya memaafkan orang-orang yang menyakiti saya. Nah, gitu. Wah, itu sing angel, Pak. Nah, bisa enggak gitu? Kita ini menjadi orang yang memaafkan orang yang menyakiti. Nah, itu ternyata tipnya masuk surga begitu. Mudah. Oh, kalau Pak Ajat mudah, alhamdulillah ya kan.
kita bisa memaafkan orang yang menyakiti kita, itu insya Allah masuk surga. Ya memang gampang itu secara teori gitu. Prakteknya itu kita kalau sudah disakiti, wah dieling-eling terus gitu ya. Orang ini. Nah, iya, hidupnya sih dipikir orang itu terus kan gitu ya. Nah, ini hidupnya menjadi gak nyaman. Maka ini melihat kejadian demi kejadian, kita lihat kok bisa ya begini, kok bisa begitu, ya toh. Jadi lihatlah dengan tersenyum gitu ya. Setiap masalah itu lihat dengan senyum, jangan masalah dengan ruwet gitu. Kita itu kenapa stres? Ya karena kita hanya melihat dohirnya. Masalah dilihat dohirnya stres, Pak. Tapi kalau masalah itu dilihat secara batin, itu akan ya sudahlah gitu. Mau gimana? Ya kan saya bilang tadi. Ketika saya tertipu itu ya sudah, saya tidak kemudian terus ya kan saya mungkin dulu itu ya ketika tertipu mangkal sekali itu awal-awal mungkin masih itu ya, itu berarti pelajaran sabarnya nggak ketemu. Tapi lama-lama kan kalau sudah biasa kan akhirnya kayak wingi ya lah, sudah gitu aja gitu. Nah, untuk sampai ke situ, jadi saya kemudian mendapat pelajaran, oh ternyata itu Allah itu pengen menguji aja gitu, bahwa ini ujian yang kemudian diberikan. Ya tadi secara muhasabah, saya pasti ada dosa ini. Ya sudah, istighfar di situ. Nah, tapi reaksinya akan beda ketika kita ini tidak bisa melihat secara batin. Oh itu reaksinya beda, akan marah terus gitu ya. Itu pengalaman saya ya, ditipu beberapa kali gitu. Jadi awal-awal mungkin ketika itu marah gitu, tapi setelah itu ya nanti juga selesai. Yang jadi persoalan kita itu gini Pak, ketika kita punya masalah, kita hanya melihat hari itu kayak apa masalahnya, bisa selesai atau tidak. Padahal kita memaksakan diri atau tidak, itu kalau memang jatahnya hari itu nggak selesai, nyambung lagi besok gitu ya, nyambung lagi besok. Mungkin kalau kita mendengar teman-teman yang pernah di penjara barangkali itu akan menarik itu ceritanya ya. Ketika mereka menghadapi masalah, kalau sudah di penjara mau apa? Kan nggak bisa kemana-mana, ya sudah di situ. Akhirnya menjadi orang yang pasrah. Nah itu loh, itu kan pelajaran Pak. Itu pelajaran yang akhirnya mereka dapat ketika di penjara. Ya hanya masalahnya kalau beberapa koruptor itu di penjara ya nggak ketemu ibrohnya, ini kan angel itu ya. Sudah di penjara kok nggak ketemu ibroh, itu bagi saya ya ini barangkali memang mungkin sudah terlalu keras itunya ya hatinya, sehingga nggak ketemu ibrohnya. Tapi kalau dia hatinya baik, itu insya Allah ketemu. Ya ini kan mungkin sedikit cerita. Saya sih pengennya beliau kapan-kapan bisa tak hadirkan di sini ya. Kawan saya ini sebenarnya ceritanya itu punya masalah itu mungkin awalnya utang piutang, tetapi gara-gara tidak bisa bayar maka kemudian dilaporkan penipuan itu ya. Pokoknya singkat cerita itu ya, itu melalui proses pengadilan berkali-kali dan ya akhirnya diputuskan bersalah dan akhirnya ya harus dieksekusi untuk dipenjara. Saya lupa berapa bulan begitu ya. Sebelum dieksekusi itu dia ya tadi dia akhirnya mendapatkan ibroh di situ. Sebenarnya sebelum dieksekusi saja dia sudah dapat ibroh, karena dari situ dia akhirnya menjalani pertobatan. Ketika dia datang itu, waktu itu dia cerita sama saya, ini saya punya masalah gini-gini ya. Saya bilang ya sudah sabar, dijalani aja. Sampai kemudian akhirnya keputusan pengadilan terakhir ini wis mentok wis mau banding-banding wis mentok, tetap aja dia harus dieksekusi. Ya sudah, ya toh. Akhirnya dia kemudian datang dengan kesadaran. Wis kan eksekusi itu biasanya kan ada suratnya ya kan, untuk datang ke kejaksaan ya, untuk nanti dimasukkan ke sel. Ya sudah, dia akhirnya datang ke sana dan masuk di sel. Untungnya
Ya, untungnya dia masih ada masih ada untungnya. Sekali lagi ini kan kalau melihat dari secara positif ya, masih ada untungnya karena beliau ini tidak mengalami. Jadi kalau masuk penjara itu ada masa orientasi lah bahasanya kalau Jadi ada sebelum masuk ke sel ini, sel yang nanti untuk dia itu nanti ada masa bahasanya ya, kayak orientasi lah gitu, pokoknya di itu sendiri gitu, pokoknya bukan diisolasi Pak, di pelonco itu loh, nah itu untungnya dia nggak melalui itu, dia langsung masuk di sel. Dari situ dia mendapat banyak pelajaran ya, bahwa di sel itu akhirnya ya bagus juga, beliau akhirnya bisa membuat orang-orang di sel itu menjadi orang yang ahli sholat gara-gara dia kemudian sholat dan ngajak untuk jamaah. Ini satu selnya akhirnya jamaah bareng, ngaji bareng, itu gara-gara ada dia. Dan dia ini orang yang senang masak gitu. Jadi di penjara itu ya dia akhirnya menjadi koki di situ. Jadi masak untuk teman-temannya ini gitu. Nah misalnya makanan ini kan ada jatahnya. Nah dia cerita, wah saya ngomong jatah nih penjara Pak, wes ojo ngomong enak, wes yang penting ono ya dimakan alhamdulillah. Nah ini kan orang-orang yang, dan itu kan kalau misalnya menunya itu terus kan ya bosan. Nah itu nanti dia yang kemudian ngumpulin bahan-bahan ini tadi ya kan. Misalnya wah ini sego-sego tok kene digawe sego goreng. Nah itu kayak gitu. Jadi dia memang orang yang senang masak sehingga akhirnya ya di situ dia bisa diterima gitu. Nah dari situ dia kemudian melihat banyak hal ya, nanti cerita beliau itu banyak tentang bagaimana orang kalau di penjara, terus bagaimana termasuk hal-hal yang apakah memang di penjara itu kayak gitu ya, artinya ada kong kali kong dan sebagainya, itu semua dia cerita banyak itu. Dan dari situ dia mendapatkan pelajaran, oh iya ya, memang dia harus masuk ke sana. Masuk ke sana dalam rangka apa? Ya dalam rangka ya kan ibrohnya dapat Pak. Ya kalau hanya melihat secara dohir itu kan wah kasihan itu. Wah, hanya masalah begitu dia masuk penjara. Tapi dia ya kalau sekarang lihat itu ya, saya kan selalu mengatakan jenengan niku metu penjara kok tambah lemu, saya bilang. Tambah gemuk Pak. Wah iya Pak, ya gimana enggak tambah gemuk? Wong ning kono iku aku masak, mangan lho, seneng aku ning kono lho. Ini kok ana wong di penjara kok seneng gitu. Aneh gitu. Jadi karena apa? Karena dia bisa mendapatkan ibroh. Kalau nggak bisa mendapatkan ibroh, wah dia bilang wah jenengan nek ning kono wah engko nek ora iso tidak bisa menikmati, stres gitu. Tapi ketika saya bisa menikmati di sana, kenapa kok saya harus di sini? Ya sudah, dinikmati. Nah itu. Nah, mungkin nanti suatu saat kalau beliau mau ya, nanti kita hadirkan ceritane sing aneh-aneh itu ya. Jadi saya itu ada dua kawan yang pengalaman di penjara ya, satu yang laki-laki dan satu yang perempuan. Kalau yang satu perempuan ini itu juga sama, ketika dia masuk di penjara itu bahkan akhirnya dia bikin pengajian. Itu saya akhirnya sering diundang untuk pengajian di lapas itu ya. Itu gara-gara beliau, karena memang itu tadi bisa melihat ibroh. Nah itu kenapa kok saya harus di sini. Nah, kalau kemudian tidak bisa mengambil ibrohnya Pak, wah berat hidup itu. Ya hanya kemudian melihat wah saya ini kok ya didolimi dan sebagainya kan gitu. Tapi kalau kemudian melihat ada ibroh di sana, nah itu akan justru menjadi sesuatu yang positif. Oke, saya kira itu ya. Mudah-mudahan ketika kita menghadapi apapun itu, kita ya mungkin namanya orang emosi sesaat aja, jangan dilanjut-lanjut ya. Kalau punya masalah kalau emosi ya namanya manusia. Kalau ya nggak apa-apa, sebentar aja, jangan berlarut-larut. Kemudian istighfar itu caranya ya. Jadi kemudian istighfar, nanti melihatnya ini apa itu. Jadi pertanyakan kepada diri kita, apa yang dimaui Allah dengan kejadian ini. Nah, sudah itu aja. Terus lakukan muhasabah, insya Allah nanti ketemu. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.